Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita selesai mempelajari surat Yunus, surat yang ke-10, di mana pada ayat terakhir dari surat Yunus itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattabi, dan ikutilah, kata Allah kepada Nabi kita. Dan ikutilah wahai Rasul, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad juga. Ikutilah apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk diikuti. Ma yuha ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Maksudnya ikutilah Al-Quran ini Muhammad yang sudah diwahyukan kepadamu. Jadi kita semua dalam hidup ini disuruh oleh Allah mengikuti ajaran yang ada dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, bukan ajaran yang ada di buku-buku lainnya. Pelajaran-pelajaran yang ada di buku-buku atau kitab-kitab lainnya itu boleh kita baca sebagai pengetahuan, tapi ajarannya tidak boleh kita ikuti. Saudara membaca buku tentang komunisme sebagai pengetahuan, ya silakan saja, tapi jangan diikuti ajaran itu. Ya, demikian juga yang lainnya. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita ikuti dalam hidup ini adalah Al-Quran. Itulah sebabnya kita sebagai muslim atau setiap muslim wajib mempelajari Al-Quran. Dan Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Jadi semua surat itu harus kita baca. Jangan hanya surat Al-Fatihah, semuanya pada hafal. Jangan hanya surat Yasin, semua pada hafal. Jangan hanya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, semua hafal. Jangan hanya surat Al-Waqiah, yang semuanya juga pada hafal. Tapi surat Hud ini pun harus kita pelajari. Ya. Nabi kita diperintah oleh Allah supaya mengikuti wahyu yang ada dalam surat Yunus maupun dalam surat-surat berikutnya. Ikutilah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, wasbir, kata Allah, dan bersabarlah kamu Muhammad. Ini kata-kata isbir ini namanya kalau dalam bahasa namanya fi'il amr, ya, kata kerja perintah untuk satu orang. Isbir, wasbir. Kalau tanpa wawu bacanya isbir. Kalau dengan wawu menjadi wasbir. Itu kepada satu orang yang diperintah Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk satu orang laki-laki. Ya. Kalau untuk banyak orang bunyinya wasbiru, begitu. Dan bersabarlah kalian semuanya. Di sini Allah berfirman kepada Nabi kita, wasbir, dan bersabarlah engkau Muhammad. Karena mengikuti Al-Quran itu tidak mudah. Mengikuti menjalankan Al-Quran itu tidak gampang. Tapi akan banyak tantangan, akan banyak yang tidak suka kalau kamu hidup menjalani Al-Quran ini. Karena kebanyakan manusia di luar sana, mereka anti kepada Al-Quran, anti kepada Islam. Kadang-kadang yang anti kepada Islam pun itu adalah orang Islamnya sendiri. Orang Muslim sendiri ada yang gak suka sama Islam. Lalu mereka memilih yang lain dalam hidup ini. Ya, Allah menyuruh pada Nabi kita wasbir, dan bersabarlah, karena Allah tahu bahwa mengikuti Al-Quran itu perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, kita tidak akan mungkin kuat menjalani Al-Quran ini. Perintah-perintah dalam Al-Quran itu kalau kita tidak sabar, tidak diberi bekal oleh Allah dengan sifat sabar,
Sabar itu yang paling tepat tuh bahasa Jawa. Terjemahannya betahlah. Betah. Ya, bersabarlah kamu, betahkan dirimu. Jadikan dirimu itu betah. Dadiya kowe wong sing betah. Gitu loh. Betah itu kalau bahasa Indonesia ya sabar. Sabar itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Yang berasal dari bahasa Arab lalu menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata sabar. Jadi Allah menyuruh kepada kita untuk bersabar menjalani hidup ini dengan Al-Quran. Sampai kapan? Hatta yahkumallah, sampai Allah memberi keputusan. Sampai Allah memberi keputusan apa? Ya sampai Allah memberi keputusan di antara kita dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran nanti. Kapan itu Allah akan memberi keputusan? Ya di akhirat nanti. Allah akan memberi keputusan siapa yang benar dalam hidup ini. Apakah orang yang hidup menjalani Al-Quran itu yang benar, atau mereka yang tidak mau kepada Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menjalani Al-Quran, itulah yang benar. Allah akan menghukumkan, akan memutuskan nanti. Ya, wa huwa, dan dia Allah maksudnya khairul hakimin. Allah adalah sebaik-baik di antara para hakim. Allah adalah hakim yang terbaik di antara para hakim. Ya, wa huwa khairul hakimin. Ini kalau tidak salah akhir surat Yunus ini bunyinya mirip dengan surat ini ya, saya carikan. Mirip dengan surat Wattini wazaitun. Tuh, surat apa namanya itu? Surat At-Tin. Surat nomor berapa itu? Nomor 95. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazaitun. Itu kalau diputus, yang bagus disambung. Wattini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah tin mungkin kita belum pernah lihat. Kalau sudah pengen lihat, pergi ke Israel sana, pergi ke Palestina sana. Banyak buah tin di sana konon. Kalau zaitun kita juga nggak pernah lihat. Pohon zaitun, buah zaitun. Kalau minyak zaitun banyak di pasar-pasar, di toko-toko. Ya. Wattini wazaitun, demi tin demi zaitun. Apa yang dijadikan Allah sebagai sumpahnya ini adalah sesuatu yang penting. Buah tin itu penting, buah zaitun itu penting. Ada sesuatu yang penting di sana. Ya kamu pelajari, silahkan. Kamu pakai minyak zaitun untuk mengobati beberapa penyakit-penyakit itu. Demi tin, demi zaitun, waturi sinin, demi bukit Sinai, demi gunung Sinai. Tur itu gunung, sinin maksudnya Sinai, gunung atau gunung Sinai. Ini juga adanya di Palestina sana. Jadi dengan dua ayat ini Allah bersumpah kepada kita memakai benda-benda yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah yang ada di Palestina sana. Ya, kemudian wahadzal baladil amin, dan demi ini negeri yang aman. Wahada, dan ini maksudnya demi ini apa? Al baladil amin, negeri yang aman. Demi negeri yang aman ini wahai Muhammad. Maksudnya demi negeri Mekah. Karena negeri Mekah dulu oleh Allah dinyatakan, ya juga seharusnya juga sampai sekarang tetap berlaku, demi Mekah negeri yang aman. Satu-satunya negeri di dunia yang tidak pernah dijajah oleh para penjajah-penjajah yang ada di muka bumi sebelum penjajahan itu dihapuskan dari muka bumi ini, itu negeri Mekah itu. Saudi Arabia itu belum pernah dijajah. Indonesia sudah pernah dijajah.
Tetangga kita Malaysia pun dijajah oleh Inggris. Benua Australia yang gede ini dulu dijajah oleh Inggris, itu dikuasai oleh Inggris. Indonesia dikuasai oleh Belanda selama katanya 350 tahun. Dikuasai oleh Jepang 3,5 tahun. Sekarang dikuasai oleh Cina kayaknya. Ya. Jadi, saudara, negeri-negeri yang lainnya juga begitu. Asia, Jepang yang kecil negaranya itu dulu itu menjadi penjajah Cina. Negara Cina, negeri Cina yang besar sekali wilayahnya itu dulu dijajah oleh Jepang. Saking lamanya menjajah sampai timbul para ahli-ahli kungfu di Cina itu untuk melawan ahli-ahli bela diri Jepang. Ya, jadi begitu. Cina pernah dijajah oleh Jepang. Demikian juga India, Malaysia itu dulu pernah dijajah itu. India dijajah oleh Inggris, negara besar itu. Ya, kemudian Malaysia dijajah juga oleh Inggris. Di Afrika ada negeri Mesir ya dan sebagainya itu. Itu jajahan negara-negara Eropa. Dulu banyak dikuasai oleh negara-negara Eropa, dijajah oleh bangsa Spanyol ya, yang bangsa Perancis. Nah, bangsa Perancis menjajah menguasai sebagian dari benua Afrika dan sebagainya. Nah, negeri yang tidak pernah dijajah itu negeri Mekah. Jadi Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Setelah Allah bersumpah dalam 3 ayat ini lalu Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh-sungguh khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia itu fi dalam ahsani sebaik-baik takwim bentuk. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ciptaan Allah yang paling bagus bentuknya itu ya manusia. Secara anatomi, secara fisiologi, ya secara ilmu anatomi, secara ilmu fisiologi, secara ilmu biologi. Itu susunan tubuh manusia itu yang sangat sempurna dibanding dengan tubuh hewan apapun. Ya, dibanding dengan kera juga. Kalau setelah itu Allah bersumpah lagi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia itu kami ciptakan sebagai makhluk yang paling baik bentuknya daripada monyet, daripada binatang-binatang. Nah, manusia sudah dimuliakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, kemudian diberi oleh Allah petunjuk yang namanya Al-Quran ini, tapi mereka enggak mau mengikuti Al-Quran. Mereka yang hidup tidak mau mengikuti Al-Quran, apa kata Allah? Summa kemudian setelah kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk atau ciptaan, radadnahu kami pasti mengembalikan dia manusia yang tidak mau mengikuti Al-Quran ini akan kami kembalikan dia di alam akhirat nanti kemana? Asfala safilin, ke tempat yang paling rendah di antara tempat-tempat yang rendah. Asfal artinya yang paling rendah, safilin artinya yang rendah-rendah. Jadi yang rendah-rendah itu yang di bawah itu yang rendah. Tanah itu rendah. Langit itu tinggi. Ya, tanah itu, bumi ini rendah, langit itu tinggi. Nah, kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, tapi nanti di akhirat ada yang kami kembalikan di akhirat sana ke tempat yang paling rendah, yang dimaksud dengan asfala safilin. Ini asfal bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia menjadi aspal. Aspal yang itu aspal jalanan. Itu aspal itu kan tempatnya di bawah, enggak ada aspal ditaruh di atas rumah kecuali untuk menambal talang yang bocor. Itu pun tidak awet, ya. Jadi kami akan kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, maksudnya kami akan kembalikan dia ke neraka sana, tidak ke surga. Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau mengikuti Al-Quran. Makanya Allah berfirman, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kemudian kami akan mengembalikan dia ke neraka. Kenapa? Ya karena tidak mau beriman. Makanya Allah berfirman di belakangnya,
illalladzina amanu wa amilus solihat. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka mau beriman, wa amilu dan mereka mau beramal, as-solihat yang baik-baik, yang soleh-soleh. Mereka manusia yang mau beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kepada hari kiamat, kepada takdir, kepada hari akhir, ya. Beriman kepada Allah, kepada Rasul, Rasul Allah, kitab-kitab Allah, kepada Al-Quran, juga kepada kepada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan beriman kepada takdir. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran, kepada Rasul-Rasul Allah termasuk Rasulullah Muhammad, kepada para malaikat-malaikat Allah, kepada hari kiamat atau hari akhir, dan kepada takdir, bahwa takdir itu ada. Orang beriman percaya semua terjadi karena takdir Allah. Kita bisa ngaji di hari ini di sini karena Allah sudah mentakdirkan hari ini sampean datang. Yang tidak datang memang takdirnya dia tidak datang. Ya. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, apa kata Allah? Falahum, maka untuk mereka ajrun, balasan, ganjaran, upah, ghairu, yang tidak mamnun, putus, tidak ada putusnya, tidak ada berhentinya. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan dari Allah, yang balasan itu upah, balasan, gaji yang tidak ada putus-putusnya. Upah dari Allah tuh nggak pakai putus. Kalau upah dari negara pakai putus. Namun bekerja di pegawai negeri, jadi anggota TNI, anggota Polri, jadi pegawai swasta atau jadi apa, digaji selama menjadi pegawai. Begitu sudah pensiun, ditarik, dikurangi, mungkin 75%-nya saja dari gaji pokok, atau 50%-nya, dan seterusnya. Ya, kalau Allah nggak ada, Allah ngasih upah terus pakai putus, itu nggak ada. Itu nanti di akhirat. Di dunia ini pun Allah bisa bikin kita dikasih upah tiap hari, nggak ada putus-putus. Bisa, nanti kita lihat dalam ayat belakangnya. Ya. Jadi kecuali manusia yang mereka beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka balasan mereka adalah balasan yang tidak ada putus-putusnya, tiada berhenti-berhentinya, yaitu balasan surga dengan segala kesenangan dan kenikmatannya yang tidak akan pernah berakhir. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Allah bertanya ini, maka mengapa yukadzibuka, mendustakan kepadamu, maka mengapa manusia itu mendustakan kepadamu wahai Nabi, maka mengapa mendustakan kepadamu ba'du, sesudah itu, biddin, kepada agama. Maka mengapa ya membuat kamu mendustakan sesudah itu kepada agama? Apa sih manusia? Hei manusia, yang membuat kamu mendustakan kepada agama itu? Kok kamu nggak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Islam? Apa sih? Apa Islam ini salah? Apa Islam ini nggak benar? Apa Islam itu sesat? Apa yang buat kamu sesudah ini semua disampaikan lalu mendustakan kepada agama ini? Gak ada alasan manusia untuk mendustakan kepada Islam, karena Islam itu benar. Satu-satunya agama yang diakui oleh Allah di hadapan Allah itu cuma Islam. Selain Islam itu oleh Allah tidak diakui sebagai agama. Tapi oleh manusia ada yang mengakui agama selain Islam. Dan mereka memeluk agama itu dan mereka meyakini agama itu sebagai kebenarannya. Padahal bagi Allah tidak ada. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di hadapan Allah itu cuma al-Islam. Selain itu bukan agama. Ya, lalu Allah menutup ayat ini dengan kalimat lain ini. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaisa, bukankah Allah itu biahkami, dengan sebaik-baik hakim,
di antara al-hakimin, para hakim-hakim itu. Bukankah Allah yang paling baik memutuskan di antara mereka-mereka yang mengambil keputusan itu? Allah, keputusan Allah itu selalu yang terbaik, selalu yang paling benar, selalu yang paling adil. Kalau keputusan para hakim, ya ada yang adil, ada yang enggak. Ya, ada orang mencuri apa itu kemarin itu, mencuri apa saja itu dihukum berapa lama itu, divonis sesuai dengan aturannya. Tapi yang mencuri duit negara sampai triliunan bebas, masya Allah. Kan itu hukumnya enggak adil tuh. Hakim yang memutuskan itu hakim yang enggak adil. Ya. Jadi saudara, ini ayat ini, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling baik di antara para hakim? Nabi kita kalau mengimami sholat, membaca surat ini, beliau berhenti di akhir ayat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim? Nabi menjawab, bala, ya benar ya Allah. Wa ana apa? Bala, wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala, benar ya Allah, engkau sebaik-baik hakim. Wa ana, dan aku ya Allah, ala dzalika, atas pernyataan itu, minasyahidin, termasuk yang menjadi saksi. Ya, termasuk para saksi yang aku bersaksi bahwa engkau ya Allah adalah sebaik-baik hakim. Itu kalau baca surat ini. Kalau baca akhir surat Yunus yang bunyinya tidak sama tapi maknanya sama, ya, di surat Yunus yang barusan tadi saya tampilkan kepada saudara di ayat surat Yunus ayat terakhir ini, ya. Wattabi ma yuha ilaik, dan ikutilah Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan wahai umat Rasulullah. Wasbir, dan bersabarlah dalam mengikuti Al-Quran, dalam mengaji Al-Quran. Jangan bosan, jangan berhenti. Hatta yahkumallah, sampai Allah memberi keputusan. Wahuwa, dan dia Allah itu, kalau di sini bunyinya khairul hakimin, kalau saya dikatakan ahsanul ahkamul wahuwa ala dzalika wa huwa alaisa dzalika bi ahsanil hakimin. Bi ahkamil hakimin. Kalau salah bunyinya ahkamil hakimin, di sini bunyinya khairul hakimin. Dan dia Allah adalah sebaik-baik hakim di antara para hakim. Setelah Allah menyuruh kita semuanya untuk mengikuti Al-Qur'an, lalu turun surat berikutnya. Sesudah surat Yunus ini turun surat berikutnya, surat Hud namanya. Nih, surat Hud, yang diawali dengan penjelasan tentang Al-Quran. Ayat 1 itu bunyinya penjelasan tentang Al-Quran. Ini, Alif Lam Ra, tidak ada yang tahu maksudnya kecuali Allah. Kitabun, sebuah kitab, atau kitab ini, kitab Al-Quran ini, uhkimat ayatuhu, telah disusun rapi ayat-ayatnya, telah disusun sempurna ayat-ayatnya, telah dimuhkamkan ayat-ayatnya, tsumma fussilat, kemudian sudah juga dijelaskan secara terperinci, sudah diperinci, dijelaskan dengan terperinci. Al-Quran, kitab yang seperti ini berasal miladun, dari hadapan hakimin, Allah yang maha bijaksana, khabirin, Allah yang maha tahu. Nah, setelah Allah berfirman bahwa ini loh Al-Quran yang semua ayat-ayatnya itu kokoh, tidak bisa dibantah kebenarannya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membantah kebenaran Al-Quran ini. Ya, baik isinya, baik kalimatnya, ataupun susunan bahasanya, paling bagus susunan bahasa Al-Quran itu. Bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran itu bahasa Arab yang paling tinggi kelasnya. Derajatnya itu derajat atau tingkatan bahasa Arab yang tertinggi. Uslubnya maupun kesusastraannya. Itu bagi yang mempelajari sastra Arab tentunya tahu. Nah, lalu Allah berfirman di belakangnya setelah mengumumkan bahwa inilah kitab yang harus kamu ikuti dalam hidup ini wahai Muhammad, yang ayat-ayatnya telah dijelaskan dengan terperinci dan dia berasal dari Allah,
bukan dari setan, ya, bukan dari manusia. Lalu Allah berfirman di ayat yang kedua, Allah ta'budu illallah. Saya ulangi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Allah berfirman di ayat yang kedua dan ketiga dari surat dari surat Hud ini. Setelah Allah memberitahu, ini loh Al-Quran yang ayat-ayatnya itu kokoh, tersusun rapi, kalimatnya bagus, kesusastraannya indah. Seperti bunyi surat tadi, watini wazaitun waturi sinin. Yang bagusnya kan dibaca 2 ayat itu. Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Atau yang lainnya, ya. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Akhir kalimatnya itu bunyinya bagus. Atau seperti surat apa ya? Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Bunyinya gitu. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Lagi. Ya. Idza rujjatil ardu rajjau wa bussatil jibalu bassa. Sama ya belakangnya. Ya. Apa di belakangnya? Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatsa dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat Al-Qur'an itu semuanya bagus, belakangnya itu hampir sama. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin in semuanya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, bagus semuanya itu. Nah, ini juga sama. Bahwa Al-Qur'an itu kata Allah adalah kitab yang ayat-ayatnya, penggalan-penggalan kalimat yang ada dalam kitab Al-Quran itu semuanya kokoh, disusun dengan rapi. Nih uhkimat, tafsirnya kemarin sudah disampaikan ya. Kata-kata uhkimat ini oleh Ibnu Abbas diartikan nusikhot. Kitab ayat-ayat Al-Quran itu nusikhot, disusun naskahnya, dinaskahkan dengan bagus, dengan rapi. Ya, ada yang mengartikannya uhkimat. Ini salah tulisannya ya. Uhkimat, dikokohkan isi ayat-ayat Al-Qur'an itu. Uhkimat ahkamahullah. Ya, dikokohkan hukum-hukum Al-Qur'an itu oleh Allah. Ya, falaisa fiha ikhtilaf dan seterusnya. Ya.
Tsumma fussilat, kemudian sudah dijelaskan. Ya, setelah Allah mengatakan alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ayat yang kedua, alla ta'budu illallah. Allah kemudian berpesan, Allah itu dari kata an dan la, lalu menjadi Allah. Ini sebenarnya dari kata an, kemudian la, tapi jadi Allah. Seperti itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu Allah. Itu Allah. Bacanya bukan anla. Dulu pernah di rumah sakit kita ini ada yang ngomongin saya. Itu yang benar adzan yang benar asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah ilaha illallah lah. Kan dari an itu. Ya karepmu kono. Semau kamu itu dah. Itu dari an dengan la, tapi sudah dijadikan satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau adzan kan begitu, enggak ada asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada. Nah, itu memang dari an la tapi jadi satu. Allah bahwasanya janganlah ta'budu, kalian menyembah, kalian beribadah, kalian mengabdi illallah, kecuali kepada Allah. Innani, sesungguhnya aku Muhammad ini, lakum bagi kalian, untuk kalian, aku Muhammad ini, minhu untuk kalian, dari dia, minhu dari dia, dari Allah maksudnya, nadhiru wa basyir. Aku ini kalau susunan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa yang normal, itu innani, sesungguhnya aku ini, nadhirun, seorang pemberi peringatan, seorang pengancam, wa basyirun, wa dan basyirun, aku ini seorang pemberi peringatan. Aku ini, sesungguhnya aku ini, ya wahai manusia, pemberi peringatan, seorang pemberi peringatan, seorang pengancam, dan seorang pemberi kabar gembira, lakum untuk kalian semuanya. Yang peringatan dan kabar gembira tadi minhu, dari dia, dari Allah. Maksudnya begitu. Allah ta'budu illallah. Ini satu dulu kita pegang. Bahwa janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Bahwa janganlah kalian mengabdi kecuali kepada Allah. Jadi kita mengabdi dalam hidup ini bukan kepada selain Allah, kepada Allah saja. Bukan mengabdi kepada orang tua, bukan mengabdi kepada suami, bukan mengabdi kepada istri, bukan mengabdi kepada negeri, bukan mengabdi kepada ibu pertiwi, bukan mengabdi kepada negara, bukan mengabdi kepada partai, bukan mengabdi kepada alma mater, bukan mengabdi kepada apa sajalah selain Allah, bukan. Kita ini hanya bukan mengabdi kepada masyarakat juga, bukan. Mengabdi kepada Allah. Itu ajaran Allah kepada kita. Bahwa janganlah kalian mengabdi kecuali kepada Allah. Kalau kalian enggak saya mengabdi kepada masyarakat, ya sudah. Nanti kamu minta pahala sama masyarakat nanti di akhirat sana. Masyarakat enggak bisa ngasih pahala apa-apa di akhirat. Bisanya ngasih pujian kepada Anda di sini. Wah bagus ini orang ini sudah bagi-bagi sembako tiap bulan. Bukan hanya kalau pemilu aja, tiap bulan bagi sembako. Bukan ada yang tiap hari. Dipuji-puji oleh masyarakat. Tapi oleh Allah tidak. Amalan yang dilakukan untuk mendapatkan pujian manusia di akhirat tidak ada balasannya, Pak. Tidak ada, ganjarannya itu tidak ada. Makanya kita jangan sampai kita berbuat baik karena mengharap balasan dari manusia, jangan. Ya. Allah ta'budu illallah, ini diterangkan oleh tafsirnya ini, maksud ayat ini, wa fi dzalikal kitab. Dan di dalam kitab itu, dalam Al-Quran itu ada ayat, yakni ayat yang kedua yang berbunyi Allah ta'budu, bahwa janganlah kalian semua wahai manusia menyembah illa kecuali Allah, kepada Allah saja. Ini takdirnya, keterapannya atau maksud kalimat ini jadinya Allah ta'budu illallah,
bi alla ta'budu illallah. Gitu. Jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Kata-kata la di sini Pak, sebagian ahli bahasa ada yang mengatakan la ini adalah nafi'ah. La yang artinya tidak. Yang lainnya mengatakan la nahiyah. La yang berarti larangan. Makanya ini kalimat di belakangnya mansub. Ya. La nahiyah ditandai dengan huruf terakhirnya huruf yang dimansub. Nah, mansubnya ini bi hadfin nun dengan dihilangkannya huruf nun. Ini asalnya tak buduna gitu, asalnya itu bunyinya tak buduna. An bahwa la tidak atau agar la tidak tak buduna kalian menyembah illallah kecuali kepada Allah. Jadi ada dua pengertian nih, ada yang mengartikannya begini. Allah ta'budu illallah, bahwa janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Ada yang mengartikannya Allah ta'budu illallah, bahwa agar supaya la ta'budu kalian tidak menyembah illallah kecuali kepada Allah. Maksudnya sama saja. Kita dilarang menyembah kepada selain Allah. Lalu Ibnu Katsir menerangkan bahwa makna ayat ini nazzala hadzal Qur'an, Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini al-muhkam yang sudah dikokohkan, yang kokoh ayat-ayatnya muhkam, yang sudah dijadikan hukum, yang sudah dijadikan aturan oleh Allah. Al-Mufassal yang sudah dijelaskan ayat demi ayat setiap ayat Al-Quran ini. Allah telah menurunkan Al-Quran yang kokoh ya ayatnya ini, kitabnya ini, dan sudah dijelaskan li ibadillah, diturunkan ayat-ayat Al-Quran ini oleh Allah untuk hamba-hamba Allah yang li ibadatillah, untuk menyembah kepada Allah. Diturunkannya Al-Quran ini agar manusia memakai Al-Quran sebagai pegangan, sebagai yang diikuti dalam kehidupan ini, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menyembah kepada Allah. Yang Allah itu wahdahu, yang sendirian dia, yang maha esa dia. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, ayat yang kedua ini yang berbunyi Allah ta'budu illallah, bahwa janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah, atau Al-Quran ini diturunkan agar supaya kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Itu maknanya kamakola, sama seperti telah berfirman dia Allah Ta'ala yang maha tinggi, seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ini yang bunyinya begini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tuh ada ayat bunyinya begitu dalam surah Al-Anbiya ini. Ini ayat ini kan jarang kita baca ini, ya toh? Yang sering kita bacakan Al-Fatihah. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Surat ini jarang dibaca. Yasin hampir setiap Jumat dibaca atau hari Jumat dibaca. Al-Waqiah hampir setiap maghrib dibaca supaya jadi orang kaya katanya. Nah, ada ayat yang berbunyi begini, wa ma arsalna, dan tiadalah kami Allah mengutus min qablika sebelum engkau Muhammad min rasulin, dari seorang rasul pun, illa kecuali, maksudnya, dan tidak pernah kami mengutus seorang rasul pun wahai Muhammad. Rasul-rasul sebelum kamu juga begitu, kami tidak mengutus mereka illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepada dia. Apa isi wahyunya? Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Maka kalian manusia hendaknya menyembah aku, beribadah kepadaku. Sama ini, Allah ta'budu ilallah, maksudnya sama dengan ayat ini. Juga kata Ibnu Katsir sama dengan ayat ini. Qala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah,
Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin pada setiap umat rasulan seorang rasul. Pada setiap umat sudah kami utus seorang rasul. Semuanya kami utus agar mereka menyampaikan kepada manusia, Ubudullah, menyembahlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, mengabdilah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Karena ada manusia yang menyembah taghut. Taghut itu apa sih? Ulama semua ahli tafsir sepakat mengatakan tauhid itu artinya maksudnya adalah setan. Jadi kita disuruh menyembah Allah, bukan disuruh menyembah setan. Allah menyuruh kita sholat, setan menghalang-halangi kita sholat. Kita guring malam hari, tidur malam hari, wayahnya bangun sholat tahajud, setan akan berkata kepada dia, Nam, lailan tawil, tidur, kamu tidur aja, malam masih panjang. Coba kamu lihat jamnya jam berapa? Jam 2 kan? Jam 1 kan? Nah, masih malam. Tidur lagi, tidur. Itu setan. Mau bangun sholat subuh, tidur. Ini masih gelap ini, itu gelap. Tuh belum terang. Belum subuh ini, tidur aja, tidur. Itu setan kayak begitu, menghalangi orang sholat. Dan setan itu menyuruh kita berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat dosa. Kalau Allah menyuruh kita berbuat baik, berbuat yang berpahala. Itu. Makanya Allah berfirman, Ubudullah, sembahlah Allah, beribadahlah kalian semua kepada Allah, menyembahlah kalian semua kepada Allah, mengabdilah kalian semua kepada Allah, wajtanibu, dan jauhilah taghut. Taghut itu setan itu. Taghut asalnya artinya setan. Tapi kata-kata taghut itu berasal dari kata togho. Togho itu artinya melampaui batas, melewati batas, menerjang batas-batas yang diperbolehkan. Nah, manusia yang melampaui batas itu juga bisa disebut taghut. Kalau ada manusia karena sesuatu, karena seseorang misalnya, atau karena patung-patung, dulu orang-orang Mekah kan menyembah patung. Orang-orang Mekah dulu, sebelum Nabi kita diutus menyampaikan Al-Quran, mereka tuh hari-hari yang disembah tuh patung. Kalau sembahyang mereka menghadap ke patung. Yang mereka puji, mereka puja, itu patung-patung mereka. Memintanya kepada patung-patung itu. Itu dulu begitu. Lalu datang Nabi Muhammad SAW mengajarkan, tinggalkan semua patung-patung itu. Semua itu tauhid semuanya itu. Setan itu yang menyuruh kamu menyembah patung itu, bukan Allah. Allah menyuruh kita menyembah kepada Dia, menyembah kepada Dia saja. Itu. Ini seperti ayat yang tadi dibaca imam kita baru pagi tadi, imam kita baca lagi di ayatnya ini. Ini di surat Al-Baqarah tadi yang dibaca. Nih, saya kasih lihat ayatnya bahwa dulu orang-orang Mekah tuh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menyampaikan Al-Quran, mereka menyembah taghut. Nih, mana ayatnya ya? Nah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa saja yang ada di bumi ini yang halal, yang baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia setan itu lakum bagi kalian adalah aduwun, musuh, mubinun yang nyata. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, sesungguhnya tiada lain dia setan menyuruh kalian bisu dengan perbuatan jelek, perbuatan jahat, wal fahsya dan perbuatan dosa, wa antakulu dan supaya kalian berkata, setan menyuruh supaya kalian berkata, Allah terhadap Allah, mala ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Terus wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, wa idza, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka orang-orang Mekah itu atau kepada manusia ini,
ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah telah turunkan. Kalau surat ini bunyinya ittabi'u ma yuha ilaika, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Kalau di sini bunyinya ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah telah turunkan, maksudnya Al-Qur'an ini. Kalau kepada manusia orang banyak di sana, di mana-mana, di Mekah dulu zaman Nabi dan sekarang di seluruh dunia, kalau dikatakan kepada mereka supaya mengikuti Al-Qur'an ini, apa kata mereka? Qalu, mereka pasti akan menjawab, bal nattabi'u, bahkan kami akan mengikuti ma alfaina, apa yang kami telah mendapati alaihi, atas dia, ana, nenek moyang kami. Maksudnya kami nggak mau mengikuti Al-Quran, kami akan mengikuti nenek moyang kami aja. Nenek moyang kami dulu ngajarin kami begitu, ya itu yang kami ikuti. Aku nggak mau ikuti itu, ajarannya Sugeng itu. Padahal yang aku sampaikan bukan ajaranku ini, bukan ajaran Sugeng. Ini ajaran Allah, ajaran Rasul. Aku nggak punya ajaran apa-apa, aku juga ngikuti Al-Quran ini. Ya, jadi saudara, kepada orang banyak itu kalau mereka diajak mengikuti Al-Quran, mereka pilih mengikuti nenek moyang. Suruh pakai pakaian yang bagus menutup aurat, mereka pakai nenek moyang mereka, yang pakai koteka, yang pakai pakaian adat yang macam-macam itu. Itu yang mereka lakukan. Itu kebanyakan manusia itu begitu. Kalau diajak mengikuti Al-Quran, mereka dipikiran enggak, kami akan mengikuti nenek moyang kami. Allah bilang kepada mereka, awalau kana abauhum, apakah walaupun adalah nenek moyang mereka, la yaqiluna syai'a, tidak mengerti sesuatu, tetap kalian akan mau ikuti. Wala yahtadun, meskipun mereka tidak mendapat petunjuk. Apakah kalau nenek moyang kalian tidak mengikuti petunjuk, tidak mengerti sesuatu, tetap kalian akan ikuti? Jangan. Nah, saudara jangan salah paham ya. Ayat ini melarang kita mengikuti nenek moyang kita kalau nenek moyang kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Walaupun itu sudah menjadi kebudayaan, sudah menjadi kebiasaan nenek-nenek moyang kita. Bukan berarti kita tidak boleh pakai pakaian adat, boleh. Tapi kalau pakai pakaian adat harus membuka, bagi perempuannya harus membuka bajunya yang tadinya pakai jilbab, dicopot jilbabnya, terus pakai pakaian Jawa, pakaian Madura, pakaian Sulawesi, pakaian Maluku, pakaian Kalimantan, yang harus menanggalkan jilbabnya. Nah itu jangan dilakukan. Gitu ya. Jadi maksudnya begitu. Nah terus kita kembali ke surat Yunus tadi. Sesungguhnya aku ini bagi kalian dari Allah, minhu maksudnya ay minallah, aku ini bagi kalian dari Allah, nadhirun, aku ini seorang pemberi peringatan saja. Seperti Pak Polisi lalu lintas suka ngasih peringatan, prit itu dengan sempritannya itu prit suruh terus. Lampunya merah, udah terus kamu. Yang kuasa tuh polisi lalu lintas kalau di jalanan itu. Ya. Udah nurut aja kamu. Polisinya bilang, prit, ayo. Lampu merah, Pak, ayo. Sudah, kamu gak tahu di sana ada presiden mau lewat tuh. Ayo cepat. Gitu. Udah kamu. Jadi kita diberi peringatan oleh polisi, ya nurut aja kalau di jalan raya. Kalau di masjid jangan. Di masjid yang berkuasa bukan polisi lalu lintas, tapi imam masjid. Ya, yang kita ikuti imamnya. Makanya imam harus benar, harus baik, supaya makmumnya enggak salah, gitu ya. Nah, aku ini untuk kalian dari Allah, nadhirun, seorang pemberi peringatan. Pemberi peringatan maksudnya lil asin, kepada orang yang suka berbuat maksiat. Wa basyir, dan aku ini seorang pemberi kabar gembira. Seorang pemberi kabar gembira lil muti'in, bagi orang-orang yang taat. Jadi manusia ini ada dua macam kan. Ada satu manusia yang taat, ada manusia yang maksiat. Yang taat ini ya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Al-Quran. Yang maksiat atau durhaka, tidak taat kepada Allah, maksiat tidak taat, durhaka kepada Rasul, maksiat tidak taat, durhaka kepada Al-Quran. Bahkan kepada orang tua, kita disuruh taat, bukan disuruh maksiat, disuruh durhaka, bukan. Itu yang menyuruh Allah. Kita mentaati orang tua kita karena disuruh oleh Allah mentaati dua orang tua. Walaupun kedua orang tuamu musyrik sekalipun. Walaupun kedua orang tuamu penyembah berhala, kamu tetap harus taat karena itu orang tua kamu.
Itu Islam ngajari kayak begitu, Pak. Saking tingginya toleransi yang diajarkan Islam kepada kita. Tapi toleran tadi itu sesuai yang diajarkan oleh Allah, jangan kebablasan juga. Hari-hari Ustadz Adi Hidayat kita lagi diserbu banyak netizen gara-gara mengeluarkan pernyataan yang saya nggak pernah dengar sendiri, cuma baca keterangannya. Mengamatan katanya apa gitu nggak tahu. Pokoknya ini Ustadz Adi Hidayat junjungan kalian ini sudah melakukan pemurtatan muslimin katanya begitu. Ya, wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud beliau nggak begitu ya, tapi saya nggak pernah dengar pernyataannya. Nah, jadi kita toleransi boleh, tapi jangan kelewat batas. Kelewat batasnya bagaimana? Kita orang Islam beribadahnya di masjid, orang Nasrani beribadahnya di gereja. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Itu yang paling bagus, toleransi yang paling bagus. Jadi silakan orang Nasrani ke gereja, orang Hindu ke pura ya. Ya, Pak mana? Pak Made mana Pak Made? Pak Made enggak ada? Oh, lagi ke Jogja. Pak Made, ya pura ya. Kalau untuk Hindu, orang Buddha apa namanya? Biara ya. Kok biara sih? Wihara, ya vihara atau vihara. Nah, silahkan mereka ke tempat ibadahnya masing-masing. Jangan kemudian kita ke gereja. Kita mau ke gereja, mereka belum tahu, belum tentu mau ke masjid. Belum tentu. Ya, jadi sudah paling adil, paling aman. Udah untuk kamu agama kamu, kita menghormati kamu sebagai agama kamu, silahkan. Kami tidak akan ganggu. Dan memang orang Islam tidak boleh mengganggu. Ya, sudah kembali ke sini ya. Kalau Ibnu Katsir beliau menerangkan ayat ini, innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Sesungguhnya aku ini bagi kalian dari Allah seorang pemberi peringatan dan seorang pemberi kabar gembira. Maksudnya ini lakum nadhirun minal adab. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan dari azab, terhadap azab Allah in khalaftumuhu, jika kalian menyelisih Al-Quran. Kalau kalian menyelisih Al-Quran, kalian akan kena azab. Wa basyirun, dan aku pemberi kabar gembira bisawab, dengan akan dapat pahala ganjaran in ata'tumuhu, jika kalian mentaati dia, mentaati Allah. Atau kalau kalian menyelisih Allah atau menyelisih Al-Quran, kalian akan dapat adab. Kalau kalian mentaati Allah atau mentaati Al-Quran, kalian akan dapat pahala. Nah, ini sama dengan hadis yang dalam hadis ini nanti akan saya sampaikan dalam kesempatan yang lain. Saya mau sampaikan terlebih dulu yang di belakang ini. Ini penting ini, mumpung hari Ahad. Hari Ahad yang hadir lebih banyak ya. Dan ini saya mau sampaikan ayat yang ketiga. Ini yang penting ini. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan bahwasanya perintah Al-Quran dari Allah adalah istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian, rabbakum kepada Tuhan kalian Allah, tsumma tubu ilaihi, tsumma kemudian tubu bertaubatlah kalian, kembalilah kalian ilaihi kepada dia, kepada Allah. Bertobat artinya kembali. Orang yang sudah berdua dosa karena dia mentaati setan, bertobat, berhenti, terus kembali kepada Allah. Ya, Allah menyuruh kita istighfar, Allah menyuruh kita bertobat. Apa kalau kita lakukan istighfar? Apa akibat yang akan kita dapat? Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, kita banyak bertobat kepada Allah, banyak mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Kalau kita banyak istighfar, kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Ini yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Ini sampai sini aja dulu. Yumatikum, dia Allah akan memberi kesenangan hidup kepada kalian, mata'an hasanan, dengan kesenangan yang baik. Ya, ila sampai kapan? Ajalin musamma, sampai ajal yang telah ditentukan, sampai kalian mati. Ini loh janji Allah kepada kita. Kalau kita mau banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah, Allah akan beri pada kita kehidupan yang enak.
Ya, ini nanti dalam tafsirnya nih Pak, lihat nih bagaimana para ulama membahas ayat ini. Apa ini maksud dengan yumatikum mataan hasanan? Nih, saya kasih lihat ya. Yumatikum mataan hasanan. Dia Allah akan menyenangkan kalian, ya, akan memberi bekal kepada kalian, mataan dengan bekal. Kalau mata diartikan bekal, karena mataun bisa berarti bekal, bisa berarti kesenangan. Ada dua, dalam bahasa Indonesia ada dua arti. Ya, yumatikum, dia Allah akan memberi kesenangan kepada kalian, atau dia Allah akan memberi bekal kepada kalian untuk hidup ini, mataan hasanan, dengan bekal yang baik, dengan kesenangan yang baik. Naik pesawat jet pribadi punya sendiri, bukan nebeng. Itu kesenangan yang baik tuh begitu. Ya, ini tafsirnya nih. Yuhasyikum, Allah akan memberi, yu'asyikum, Allah akan memberi penghidupan kepada kalian, aisyan hasanan, dengan penghidupan yang baik. Gak ada melarat minta-minta kesana kemari, gak ada. Gak ada keberatan hutang, gak ada. Ya, fi khafdin, dalam kemewahan, wa da'atin, ya sama ini, dalam kesenangan, kenikmatan, wa amnin, dan keamanan, wa sa'atin, dan kelonggaran. Coba, hidupnya longgar, aman, senang, mewah. Kurang apa coba kalau kita dikasih kehidupan seperti itu? Hidupnya nyaman, aman, rumahnya aman, hidupnya aman, rumah tangganya aman, rumahnya luas, longgar. Ya, rezekinya luas, longgar, kesenangan yang mewah. Apa enggak enak saudara? Diberi harta yang halal, mataan hasanan loh, kesenangan yang baik, bukan harta yang banyak karena korupsi, bukan itu. Harta yang banyak yang Allah berikan kepada kamu secara berlimpah. Kamu duduk manis gini, Allah kasih rezeki terus kok. Lewat waletmu, lewat sawitmu, lewat apalagi karetmu, lewat tembakomu juga kadang-kadang itu ya. Yang petani tembakau kan lewat tembakau, lewat beras-beras yang kamu tanam di sawah-sawah kamu itu, dan lain-lain, lewat tambang kamu yang kamu usahakan pertambangannya itu. Allah kan kasih itu berlimpah itu, asal banyak istighfar, banyak bertobat. Itulah gunanya Pak. Maka setiap hari kita harus bertobat dan istighfar kepada Allah 100 kali minimal. Astagfirullah, 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 100 kali. Itu paling sedikit, ya. Kalau itu Rasul aja setiap hari 100 kali. Lah kita harusnya lebih banyak dari itu. Ya. Nanti kalau saudara mau banyak istighfar, banyak bertobat, Allah akan beri kesenangan hidup kepada kita. Sampai kapan? Sampai mati. Bahkan anak turun kita akan diberi kesenangan yang sama. Kalau kita ajari anak-anak kita, keturunan kita dengan ajaran yang sama, amalan yang sama seperti yang kita amalkan. Paham ini Pak Bu? Paham ya? Nah, mari kita belajar membuktikan kebenaran ayat ini. Ayo kita buktikan. Kalau kita taat kepada Allah, benar-benar taat, kita banyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang banyak sekali, yang gak terhitung banyaknya sudah. Dan kita kembali bertobat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah, minta diperbaiki semuanya. Ya Allah, perbaikilah rumah tangga kami, perbaikilah keluarga kami, ya Allah, perbaikilah anak-anak kami yang masih nakal-nakal itu, ya Allah, perbaikilah pendidikan anak-anak kami, ya Allah. Nanti Allah akan beri semuanya itu. Tapi syaratnya itu tadi, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Itu ya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita semua kesehatan dan kekuatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita, ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, ya Allah. Demikian juga keluarga kami, keturunan kami, ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dalam urusan rezeki kami, urusan jodoh-jodoh kami, urusan rumah tangga kami, urusan anak-anak kami, kuliah, pendidikan, kuliah, sekolah anak-anak kami, pekerjaan anak-anak kami, pekerjaan kami, kemudian juga ya Allah urusan rumah tangga kami dan semua urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Berilah kami semua, lindungilah kami semua dari kejahatan seluruh makhluk Engkau, ya Allah, dimanapun mereka berada, ya Allah. Lindungilah kami semua dari kejahatan makhluk-makhluk paduka, ya Allah. Hanya kepada paduka kami menyembah dan hanya kepada paduka kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.